Before we study, let's pray together. Start. Finish. Baik, saya akan memanggil nama kalian satu-satu. Misalkan nanti ada yang nggak hadir, bilangin ya. Yang pertama, Ita Syadaria hadir? Hadir. Oke, habis itu Nadia hadir? Hadir. Nurul Hidayah? Hadir, Miss. Penny Eka? Hadir, Miss. Selviana? Hadir. Widya Mayangsari? Hadir, Miss. Oke, jadi udah hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini semuanya dapat hadir di dalam pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang definite pronoun. Seperti yang udah kita tahu, kemarin kita udah membahas tentang apa itu noun. Noun adalah kata benda. Oke. Jadi, hari ini kita membahas tentang definite pronoun, yaitu salah satu tipe dari pronoun itu sendiri. Oke, next. Jadi, untuk definite pronoun ini sendiri, itu kan terdiri dari dua kata. Yang pertama definite, yang kedua pronoun. Gitu. Tapi sebelum kita ngebahas apa itu definite pronoun, kalian ada yang tahu nggak sih? Keulang. Keluar dong. Kelihatan nggak? Bentar ya. Kelihatan. Gak apa-apa, nanti di-cut aja. Slide 2. Dah. 1, 2, 3. Nah, jadi definite pronoun itu terdiri dari dua suku kata, yaitu definite sama pronoun. Nah, lanjut. Sebelum kita ke definite pronoun, kita harus tahu dulu apa itu pronoun. Di sini ada yang tahu apa itu pronoun? Ada yang tahu? Orang, Miss. Ya, kenapa? Kata ganti orang, Miss. Oke, benar. Jadi pronoun adalah kata ganti orang. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengar kalau misalkan gini. Misalkan nih, nama Miss kan Sela. Berarti Miss ini adalah seorang perempuan. Nah, itu kalau misalkan contohnya dari bahasa Indonesia. Jadi Miss Sela adalah seorang perempuan. Tapi kalau di bahasa Inggris, dia ada kata gantinya sendiri sesuai dengan aturannya. Nanti kita bakalan bahas di slide selanjutnya. Oke, sekarang ada pertanyaan nih. What are pronoun and definite pronoun? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama pronoun. Benar tadi kata Widya bahwa pronoun adalah kata ganti orang. Yang kedua, definite pronoun. Apa itu? Nah, seperti yang Miss udah bilang, definite pronoun itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama definite, yang kedua pronoun. Definite ini sendiri artinya adalah jelas atau nyata atau diketahui. Sedangkan pronoun seperti tadi kata ganti orang. Jadi maksudnya definite pronoun ini adalah kata ganti orang yang kita tahu orangnya, yang jelas dan yang spesifik.
Nah, di sini ada contohnya. Untuk pronoun sendiri itu adalah I always read my book. Nah, kalian bisa lihat di situ yang ditebalkan tulisannya itu adalah contohnya. Jadi kalau misalkan pronoun kata ganti dari I atau saya itu adalah my. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya kenapa bisa I, kenapa bisa my, nanti bisa kita bahas di slide selanjutnya lagi. Sedangkan definite pronoun itu adalah kata ganti yang jelas. Nah, seperti yang sudah saya bilang, spesifik. Contohnya, Jessica is a student at SMA Jaya. She is a clever student. Nah, Jessica, lanjut she. Seperti itu. Next adalah jenis-jenis dari definite pronoun itu sendiri. Nah, ada 4 jenis dari definite pronoun. Yang pertama adalah subject, object, possessive, dan reflexive. Nah, untuk subjek dan objek, kalian pasti udah familiar sekali ya dengan dua kata ini, karena nggak cuma di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia juga ada kan subjek dan objek. Oke, next kita akan membahas tentang subjek dan objek terlebih dahulu. Yang pertama adalah subjek. Subjek itu adalah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, subjek itu terdiri dari 7 kata, 7 jenis. Yang pertama adalah I, yang berarti saya. Yang kedua you, kamu, atau kalian juga bisa. We, kita atau kami. They, mereka. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. Dan terakhir it. It ini untuk seseorang yang bukan orang. Jadi ini nih untuk yang bukan orang, contohnya kata benda yang bukan orang. Contohnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, dan lainnya. Jadi selain orang itu dikatakan it. Sedangkan objek adalah seseorang yang dikenai pekerjaan. Nah, untuk objek ini sendiri juga terbagi menjadi 7, yaitu me, you, us, them, her, his, and it. Gitu. Jadi itu sesuai ya, misalkan I sama me, you tetap sama you, we sama us, they sama them, dan sampai it. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang possessive. Nah, untuk possessive sendiri, ini artinya kepemilikan. Nah, maksudnya kepemilikan itu seperti ini. Misalkan, ini kacamata saya. Berarti, this is my glasses. Gitu. Jadi di situ ada tabel yang kalian bisa lihat sendiri itu. Tabelnya yang pertama tentang possessive adjective, yang kedua possessive pronoun. Nah, jadi di possessive ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada possessive adjective, yang kedua ada possessive pronoun. Untuk possessive adjective ini sendiri ada rumusnya ya. Itu P.ADJ itu maksudnya possessive adjective baru ditambah noun. Noun itu adalah kata benda. Nah, contohnya my plus noun menjadi my book. Nah, gitu. Jadi untuk possessive adjective sendiri juga terbagi menjadi 7. My, your, our, their, her, his, and it. Sedangkan possessive pronoun itu juga terbagi menjadi 7, namun beda ya. Dari my ke mine artinya milik saya, yours, milik kamu, ours, milik kita atau milik kami, theirs, milik mereka,
Hers, milik dia perempuan. His, milik dia laki-laki. Its, miliknya. Nah, maksudnya kembali ke kata benda itu tergantung lagi. Misalkan yang kita bahas itu kucing, berarti miliknya kucing. Yang kita bahas itu lampu, berarti miliknya lampu. Seperti itu. Next. Oke, untuk materi yang terakhir adalah reflexive pronoun. Nah, ini mungkin kalian udah sering dengar kali ya, atau sering melihat, atau familiar sekali dengan dua kata yang ada di dalam sini. Yang pertama adalah myself dan yourself. Nah, ini nih adalah suatu kata yang mana kita itu menunjukkan bahwa itu tuh sebuah gimana ya. Jadi kita langsung bahas aja ya contohnya. Nah, buat reflexive pronoun ini misalkan myself. Myself ini berarti diri kita, diri sendiri. Dirinya kita sendiri, diri sendiri. Nah, yourself adalah diri kamu. Gitu. Nah, kalau yourself first itu diri kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke ourself first, kita harus tahu dulu apa sih bedanya yourself sama yourself. Yourself sama yourself first. Nah, buat yang yourself itu diri kamu. Nah, ditujukan kepada orang yang tunggal. Jadi cuma satu orang aja. Nah, untuk diri kamu. Sedangkan yourself yang di bawahnya itu ditujukan untuk banyak orang. Maksudnya kamunya tuh buat orang yang lebih dari satu. Misalkan kayak Miss nih ngomong buat kalian semua, berarti pakai yourself yang kedua. Sedangkan yang untuk pertama itu, misalkan Miss cuma ngomong dengan salah satu dari kalian. Gitu. Lanjut, ourself itu adalah diri kita atau diri kami. Baru themselves itu diri mereka. Herself, dirinya untuk perempuan. Himself, dirinya untuk laki-laki. Dan itself, itu diri buat kata benda. Jadi buat benda. Jadi itself ini bukan buat orang yang hidup, bukan buat orang. Jadi yang selain orang itu namanya itself, seperti itu. Next. Oke. Nah, itulah kita membahas banyak sekali tadi tentang pronoun atau definite pronoun yang mana terbagi menjadi 4 jenis. Sekarang Miss punya kuis nih buat kalian. Tuh, di situ kalian udah bisa baca sendiri. Yang pertama adalah saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kamu dan saya menonton TV. Yang ketiga, saya nyilah dirimu sendiri. Nah, kenapa di situ ditulis 3 kalimat dan gak ada tanda tanyanya? Karena kuisnya ini berbentuk kalian menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sesuai dengan pronoun yang udah disampaikan. Jadi, saya pergi ke sekolah. Nah, sayanya ini yang mana termasuk ke subjek kah, objek kah, possessive pronoun, possessive adjective, atau reflexive pronoun. Nah, sama juga nomor 2, nomor 3. Jadi, buat kalian yang pengen ngejawab, yang udah tahu jawabannya, bisa langsung ngejawab ya. Dimulai dari sekarang. Oke. Yang pertama, kita satu-satu dulu deh. Yang pertama, saya pergi ke sekolah, apa bahasa Inggrisnya? Kalau mau jawab, di-unmute aja ya. Saya pergi ke sekolah.
I go to school, Miss. Oke, I go to school. Semisal I-nya diganti me, jadi me go to school. Itu benar atau salah? Salah, Me go to school. salah, Miss. Oke, salah. Kenapa salah? Karena me itu pronoun untuk objek. Oke, benar. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kamu dan saya menonton TV. Selain Widya ya yang jawab. Kamu dan saya menonton TV. Dikasih clue deh. Menonton TV itu berarti watch TV. Itu aja. Watch TV. Jadi sisa kamu dan saya apa bahasa Inggris? Kamu dan saya. Ada yang mau jawab? Jawab aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti salah, kita bakal bahas bareng-bareng. Kamu dan saya watch TV. Atau enggak yang nomor 3 nih, kalau misalkan ada yang udah tahu nomor 3. Sayangilah dirimu sendiri. Oke, ada yang mau jawab nomor 2? Kamu dan saya watch TV. Saya lagi boleh, Kak, Miss? Boleh deh. Atau ada yang mau lain? Ada yang mau yang lain? Orang yang lain yang mau jawab? Langsung aja di unmute, nggak apa-apa. You and I, Miss. You and I? Lanjutannya? You and I watch TV. Oke, benar. You and I watch TV. Kalau misalkan Miss ganti menjadi you and me watch TV, bisa nggak sih? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Yo, yang lain mungkin ada yang bisa bantu Nurul untuk menjawab kenapa nggak boleh pakai you and me? Karena me kan objek, Miss. Ya benar, karena me itu adalah objek, sedangkan di sini pertanyaannya adalah kamu dan saya, yang mana kamu dan saya ini adalah subjek. Yang terakhir nih, sayangilah dirimu sendiri. Ada yang ingat nggak tadi di materi terakhir itu ada kok bahasa Inggrisnya dirimu sendiri tadi apa? Dirimu sendiri atau diri kamu? Yourself, Miss. Apa? Ulang? Love yourself. Love Oke, yourself. Love yourself. Oke. Jadi yang pertama jawabannya adalah I go to school. Yang kedua you and I watch TV. Yang terakhir love yourself. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Miss. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini?
Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya harap semuanya bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan dan dapat mencari tahu lebih tentang apa itu definite pronoun. Itu sekian dari materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Miss.